Juang tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Tidak. Misalnya saja ya, saya selalu dalam kajian-kajian itu menyempilkan sejarah. Misalnya Rasulullah itu dalam perang Badar, misalnya melawan kafir Quraisy. Dengan jumlah pasukan Rasulullah itu 313, sedangkan kaum kafir Quraisy ya di Mekah itu 1000 pasukan ya. Nah, itu apa yang dilakukan Rasulullah? Itu kan paling tidak itu menyamai apa yang dilakukan pasukan kaum kafir Quraisy di Mekah, yaitu dengan menyiapkan pedang, ya, panah, tombak, dan juga kendaraan, kuda, unta, dan juga baju jirah ya. Tetapi ketika umat muslim itu mengetahui bahwa jumlah pasukannya itu lebih sedikit daripada pasukan kaum kafir Quraisy, nah ini kan dibutuhkan subjektivitas Allah. Bagaimana caranya supaya menang gitu? Ini mustahil secara objektif, jumlah yang banyak itu pasti akan mengalahkan jumlah yang sedikit. Itu bisa diukur, dapat diverifikasi, dan secara rasional dan logis pun itu pasti akan mengatakan jumlah yang banyak itu pasti akan mengalahkan jumlah yang sedikit. Nah, ini kan dibutuhkan subjektivitas Allah. Maka subjektivitas Allah itu diberikan kepada pasukan Rasulullah pada waktu itu. Sehingga jumlah pasukan Rasulullah yang 313 itu dapat mengalahkan jumlah kaum kafir Quraisy yang sekitar 1000 pasukan. Nah, pada suatu waktu, ya, misalnya dalam perang Uhud, jumlah pasukan muslim sekitar 700 orang, sedangkan pasukan Quraisy berjumlah 30 orang. Karena kaum muslim ya, pasukan Rasulullah itu di perang pertama yaitu perang Badar itu dapat mengalahkan kaum kafir Quraisy hanya dengan jumlah yang sedikit. Nah, kan pasukan Rasulullah merasa besar kepala ya. Pede ya, percaya diri pasti menang nih. Namun di perang Uhud, subjektivitas Allah itu tidak diberikan kepada orang beriman, sehingga pada perang Uhud itu pasukan muslim kalah telak ya. Bahkan Rasulullah itu menurut riwayat itu mengalami luka-luka ya, di wajah, bibir robek, dan juga giginya tanggal. Bahkan Nabi itu seperti itu gitu. Nah, Nabi dan para sahabat itu kan memahami Ar-Rahman Ar-Rahim. Begitu pula ya seharusnya kita seperti itu ya. Jadi dalam memaknai Ar-Rahman Ar-Rahim itu harus dimaknai bahwa hukum wujud atau hukum objektif itu haruslah ditunaikan terlebih dahulu. Baru setelah itu hukum subjektivitas Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala dalam hal berharap kepada Allah agar hukum-hukum objektivitas yang telah kita lakukan atau yang telah kita tunaikan itu dapat terlaksana dengan baik. Jadi itu saja ya yang dapat saya sampaikan dalam kajian Ar-Rahman, dan ada tambahan juga ya di sini kata Ar-Rahim. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Saya Abu Musa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.